mengenai apa ya Mbah Nawawi ini, atau bahasanya santri-santri nyeluknya Gus Nawawi. Ini sedikit sekali cerita yang kita peroleh karena memang beliau itu putra kesayangan dari Mbah Yai Manap, yang akhirnya kok disebut namanya Mbah Yai Manap ini langsung teringat, sehingga kesedihan beliau kembali, sehingga baik putri atau garwa beliau atau cucu-cucunya tidak pernah berani bertanya tentang bagaimana Mbah Yai Nawawi. Ngoten, niku ceritane ngoten. Namun kalau dilihat dari para alumni-alumni, dari para senior-senior itu juga kita masih bisa mengumpulkan beberapa cerita tentang Mbah Yai Nawawi. Jadi sumber ceritanya itu malah bukan dari keluarga, tapi dari para senior-senior. Jadi diceritakan bahwa Mbah Nawawi ini semenjak kecil itu memang digadang-gadang oleh Mbah Yai Manap, diajar secara luar biasa, disorok dengan sepenuh hati, sampai masih usia muda itu sudah sangat alim, sehingga beliau itu dipondokkan di Termas itu sudah sangat alim, dipondokkan di Jamsaran Solo itu sudah sangat alim, sehingga beliau itu bergaul dengan santri-santri yang alim-alim pada saat itu. Bahkan beliau itu ketika Mbah Yai Manap akan berangkat haji yang kedua, setelah haji yang pertama tahun 40-an, itu 3 atau 4 tahun berikutnya itu kan Mbah Yai Manap ada uang yang kebetulan pengen budal haji ini, Mbah Yai Nawawi ini mengajukan diri untuk berangkat haji. Bapak jenengan pun haji niki, sing haji tak kula mawon, kalih mengkeh mondok teng mriko. Jadi akhirnya beliau berangkat ke Mekah itu, tanah haram itu adalah dengan bekal yang dikumpulkan oleh Mbah Yai Manap yang rencananya itu untuk berangkat haji yang kedua kalinya. Cuman karena tidak bisa sekalian dengan Mbah Nyai, ini akhirnya mangguk-mangguk atau ragu-ragu untuk berangkat. Yang akhirnya yang berangkat itu adalah Mbah Yai Nawawi ini. Nah, beliau ini sudah terkenal alimnya, sehingga bahkan ketika beliau ini wafat di Makkah itu bisa dimakamkan di Ma'la. Sehingga padahal kita tahulah bahwa seorang yang dari luar, penduduk luar Arab, yang selain dari penduduk Arab, itu kalau bisa dimakamkan di Ma'la itu pasti sudah diakui kealimannya, sudah diakui kualitas ilmunya. Dan ini ternyata beliau itu dimakamkan di Ma'la. Sampai sekarang itu masih ada makamnya dan sudah ditandai oleh beberapa alumni. Itu yang bisa kami ceritakannya karena memang sangat sedikit. Terus yang diceritakan oleh bule-bule itu begini, bahwa ketika Mbah Yai Manap itu menerima telegram, karena pada saat itu pengiriman kabar itu ya lewat telegram, yang berisikan tentang kewafatan Mbah Yai Nawawi ini, Mbah Yai Manap itu spontan berteriak keras dan menangis terguguk sampai hampir semua santri itu mendengarkannya. Saking kesedihan beliau. Jadi terpukulnya Mbah Yai Manap atas kewafatan putranya itu betul-betul bisa dirasakan oleh semua santri dan didengarkan oleh santri. Itu sampai seperti itu. Sehingga beliau itu sampai beberapa hari libur mengaji dan seterusnya. Sehingga
eh, banyak sekali eh, apa ya konco-konco beliau itu yang sampai menghibur beliau, dan akhirnya beliau itu sebagai hiburannya itu menjadi sering bepergian. Biasanya itu kalau sebelum ditinggal wafat oleh Mbah Yai Nawawi ini, beliau tidak pernah, jarang sekali bepergian, jarang sekali lungo. Nah, setelah kewafatan putra beliau ini, beliau itu sering bepergian, terutama silaturahim kepada teman-temannya selama di pondok, untuk mencari hiburan. Nah, termasuk ke Mbah Yai Hasbullah Selopuro Blitar, yang kemudian di situ ternyata putra kecil yang masih berusia 6 atau 7 tahun kemudian diminta oleh Mbah Yai Manap untuk dijadikan anak angkat dingge genteni Mbah Yai Nawawi yang sedo. Nah, itu seperti itu. Yang kemudian tidak lama kemudian ya bapak saya itu sampai diboyong ke Lirboyo ini karena dalam rangka yaitu menghibur beliau yang kesedihan atas ditinggal putra beliau itu. Itu sedikit sekali cerita dari beliau. Dan wafatnya kira-kira belum sampai umur 20 tahun. Jadi beliau ini wafat di Makkah itu belum usia 17 tahun mungkin, karena Yai Nawawi ini putra ketiga yang mana kira-kira selisih 5 tahun dengan nenek saya, yaitu Mbahnya Hana. Padahal ketika bapak saya itu diboyong ke Lirboyo itu berusia 9 tahun. Berarti sekitar nenek saya itu sudah berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Nah, itu 28 tahun ternyata bapak saya itu sama sekali sudah tidak menangi Mbah Yai Nawawi. Mbah Yai Nawawi sudah wafat jauh sebelumnya. Berarti kan Mbah Yai Nawawi ini wafatnya jauh sebelum usia 20 tahun.